Assalamualaikum, my name is Vito, dan kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar dan penjelasan HTML. Apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa standar untuk membuat halaman web. HTML digunakan untuk deskripsikan struktur konten di internet dengan menggunakan tag. Setiap tag punya fungsi tertentu yang membantu untuk penataan dan pengorganisasi informasi. Struktur dasar HTML: setiap dokumen HTML dimulai dengan deklarasi dan diakhiri dengan tag. Struktur dasar mencakup elemen berisi informasi penting, sedangkan berisi konten yang ditampilkan di halaman web. Tag HTML beserta fungsinya. Yang pertama adalah HTML. Tag ini menandai awal dan akhir dari dokumen HTML. Semua elemen HTML lainnya berada di dalam tag. Kodenya seperti ini. Yang kedua adalah head. Tag ini berisi metadata tentang dokumen seperti judul halaman, link ke stylesheet, stylesheet, dan script JavaScript. Metadata ini tidak dapat ditampilkan secara langsung di halaman web. Kodenya seperti ini. Lalu yang ketiga adalah title. Title tag ini menentukan judul halaman yang muncul di tab browser atau bilah judul jendela. Contohnya seperti ini judul halaman. Kalau head seperti ini. Yang keempat adalah body. Body tag ini berisi konten utama halaman web yang ditampilkan kepada pengguna seperti teks, gambar, dan elemen lainnya. Kodenya seperti ini. Yang kelima adalah H1 sampai H6 yang merupakan header. Tag ini digunakan untuk membuat heading atau judul dengan tingkat kepentingan berbeda atau ukuran tulisan yang berbeda. Kalau H1 adalah heading terbesar atau font terbesar, sedangkan H6 adalah yang terkecil. Lalu yang keenam adalah P. Tag ini digunakan untuk membuat paragraf teks. Contoh seperti ini ya. 7. Tag ini digunakan untuk membuat hyperlink yang menginginkan pengguna untuk mengklik dan berpindah ke halaman lain atau sumber daya lain. Seperti ini, link yang mau dikunjungi. Oke, yang ke-8 adalah IMG. Tag ini digunakan untuk menyisipkan gambar ke dalam halaman. Tag ini tidak memiliki tag penutup. Ini IMG untuk menyisipkan gambar. src adalah file yang akan di input dari gambar tersebut dalam file tersebut. Lalu yang ke-9 UL, OL, dan LI. Tag ini digunakan untuk daftar. UL untuk daftar tidak terurut atau bullet point. Lalu OL untuk daftar terurut nomor, dan LI untuk setiap item dalam daftar. Contoh seperti ini. Pertama UL, lalu LI, item pertama, yang kedua item kedua. Lalu yang ke-10 table, TR, TD, TH. Tag ini digunakan untuk membuat tabel. Tabel menandai awal dan akhir tabel. TR untuk baris, TD untuk sel data, dan TH untuk sel header. Udah seperti ini ya. Lalu yang ke-11 adalah form, input, label, dan button. Tag ini digunakan untuk membuat formulir interaktif. Lalu form menandai awal dan akhir formulir. Lalu setelah itu input untuk elemen input seperti kotak teks dan tombol radio. Lalu label untuk
label yang menjelaskan elemen input dan button untuk tombol. Kodenya seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya adalah membuat tautan dan gambar. Tag digunakan untuk membuat tautan ke halaman lain, sedangkan href digunakan untuk menampilkan gambar. Penting untuk memahami atribut seperti href untuk tautan dan src atau source untuk gambar agar kreatif dan menarik. Contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah perbedaan absolut dan relative link. Absolute link itu tautan untuk cantum URL lengkap. Sedangkan yang relative link dia tidak dia tanpa mencantumkan skema dan domain dan bergantung pada lokasi halaman saat ini dalam struktur situs web. Relative link lebih mudah ketimbang absolut karena absolut dia membutuhkan yang namanya domain dan URL lengkap. Sedangkan relative link dia tidak tergantung dalam domain atau URL lengkap. Dan ini sangat mudah pengelolaan tautan dalam situs web yang sama dan buat lebih fleksibel saat dipindahkan ke server lain. Kodenya seperti ini ya. Ini adalah kode absolute link. Walaupun dia singkat dan membutuhkan URL lengkap. Sedangkan kalau relative link, dia itu ada dua. Yang pertama adalah ke direktori yang sama. Caranya hanya perlu menyebutkan nama file halaman tersebut. Contoh, kita hanya membuat file atau folder lain, lalu input ke sini, halaman lain. Lalu yang kedua adalah subdirectory. Perlu hanya mencantumkan jalur relatif dengan nama subdirectory. Sama seperti tadi, namun ini dengan subdirectory file tersebut. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.